dalam tanda kutip isu yang diproduksi oleh Kiai Imad tentang Ba'alwi ini memang kalau secara metodologis itu memenuhi dua keunggulan. Pertama adalah dia menimbulkan tension, menimbulkan ketegangan di sana sini. Kemudian yang kedua, isu itu menimbulkan diskursus jadi bahan perbincangan di sana sini hampir 1,5 tahun ini. Pada intinya saya setuju bahwa habaib itu bukan dzurriyyah tanpa melakukan riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, pada edisi kali ini saya akan memutarkan lanjutan dari diskusi di kanal milik sahabat kami, yaitu pada Suka TV, terkait dengan menguji kelayakan kajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab Ba'alwi, di mana kalau saya ambil garis besarnya, Dr. Ubaidillah mengakui dari semua apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu sudah sesuai dengan teori, metodologi, pendekatan dan sebagainya. Sementara yang saya akan putarkan adalah pernyataan dari Dr. Saleh, di mana Dr. Saleh ini mempersoalkan dari sisi teori, metodologi, walaupun dia secara substansi mengakui bahwa apa yang dibuat oleh Kiai Imad adalah sesuatu yang ilmiah. Hanya saja disimpulkan bahwa kritikan Dr. Saleh ini lebih kepada masukan kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani untuk memperkuat, memperkokoh kajiannya. Dan yang ketiga, Dr. Saleh malah mengatakan bahwa dia tidak mengakui para habaib sebagai dzurriyyah Nabi tanpa riset. Nah, ini saya yakin juga perlu untuk didiskusikan ulang, dan saya sudah bilang ke kawan saya Pak Yusuf Mahrez untuk membuat diskusi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Saleh ini. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, biar tidak terlalu panjang, saya putarkan bagian-bagian yang menurut hemat saya itu adalah substansial, ya, sangat substansial dari dalam tanda petik pengadilan atas kajian Kiai Imad. Mohon saksikan sampai tuntas dengan hati yang lapang biar kita mendapat substansinya. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara utuh dalam tayangan live-nya, silahkan untuk menyaksikan di pada Suka TV. Kami Aras 9 Channel hanya menayangkan bagian-bagian yang menurut hemat kami itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Mari kita saksikan bersama sampai tuntas. Riset itu nyari sejarah keturunan manusia, kemudian dari catatan gitu loh. Kan saya bisa catat itu dilakukan di sebuah perguruan tinggi ternama loh, Mas. Gitu. Riset ini itu dilakukan di perguruan tinggi ternama di Airlangga loh, Mas. Ya, di beberapa perguruan tinggi menggunakan riset ini, dan ada sumbernya secara akademik. Pada intinya, saya setuju bahwa habaib itu bukan dzurriyyah tanpa melakukan riset. Saya tanpa melakukan riset sudah berpendapat seperti itu. Kalau riset kemudian hasilnya seperti itu, apalagi risetnya nggak jelas, ngapain riset? Gitu loh. Tapi saya tidak akan berani untuk mengkritisi habaib tanpa melalui pintu riset karya ilmiah, Mas. Saya tidak berani. Saya berani. Saya karena saya taat akademik saya ini. Saya taat akademik apalagi kalau dasar ilmiahnya model Kiai Imad itu, orang yang tertawa itu. Enggak. Saya enggak akan berani mengembangkan pendapatnya Mas Soleh. Karena apa? Enggak ada dasar literatur. Begini. Kembali lagi ini begini. Ini kan persoalan nasab Ba'alawi. Nah, sebentar saya tanya satu, Mas. Tadi belum dijawab. Pertanyaan risetnya Kiai Imad itu apa sebenarnya? Nanti dari pertanyaan itu akan di-track dia butuh teori apa, butuh metodologi apa, kesimpulannya seperti apa, jenis penelitiannya apa, gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan seperti gini, gitu loh. Tadi sudah saya sampaikan pendekatannya kualitatif, jenis penelitiannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Sebentar. Ya, sebentar. Saya cut dulu. Ini sebentar saya cut dulu. Saya cut dulu nih. Saya mute dulu keduanya nih. Oke, begini. Ini kan sebutnya fenomena. Gelar habaib. Gelar habaib yang diyakini adalah keturunan Rasulullah. Kemudian ada silsilah nasab yang dicatat oleh Ba'alawi mulai dari abad 9, koreksi saya, abad 9 apa 10 lah ya, 10 ke sini, kemudian ada sampai ke sini. Kemudian ada sosok
Kiai Imaduddin yang mencoba mengkritisi apakah kitab nasab Ba'alawi itu benar, yang pencatatan nasabnya itu benar, dengan sosok Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian yang saya tangkap ini, Kiai Imaduddin itu mencatat, melakukan review atau melakukan investigasi lah ya, atau mungkin riset lah, ribali riset. Ternyata di abad ketiga, keempat, kelima, keenam itu tidak ditemukan yang menulis bahwa Ubaidillah adalah putranya Ahmad. Inilah perdebatannya di sini. Maka kalau saya lihat gitu kan ya, terlepas dari metodologi, sebetulnya esensinya di sini nih, Pak Dr. Soleh. Kalau Pak Dr. Soleh melakukan bahwa saya meyakini habaib itu keturunan bukan keturunan Rasulullah, gitu ya, tanpa riset, ini kategorinya sudah di atas wali ini. Tetapi kayak Ubaidillah, saya tidak mempercayai karena ada sebuah riset. Nah ini sebetulnya debatable-nya di sini. Nah mungkin saya kembali lagi, silakan. Bahwa kita perdebatannya tentang sejauh mana atau seberapa ilmiah kajian nasab Ba'alawi Kiai Imad. Silakan. Betul. Kalau menurut saya Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NO. Kenapa saya katakan Habib Bahar versi NO? Dia akan mengatakan tanpa melakukan riset pun dia punya simpulan HBF tidak tersambung dengan Rasulullah. Sama dengan Habib Bahar ketika menuduh Wali Songo tidak punya keturunan tanpa riset, asal ngomong. Nah, makanya saya sebut Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NO. Jadi kalau asal ngomong tanpa sebuah riset itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti Habib Bahar versi NO jadi nggak menarik. Jangan sebut-sebut nama, inisial aja lah ituan ya. Tidak ya, ini kan ada data, Mas. Ini kan sudah menjadi publik. Khasanah publik kan tidak apa-apa, Mas. Sudah menjadi common sense. Yeah. Baik. Ya, Pak Dr. Soleh, maaf ini kan, saya bukan mensabotase Anda, saya klik lagi lah, mute. Silakan. Ya, silakan Pak Dr. Soleh. Pertanyaan penelitiannya apa itu? Kalau ini riset. Maksudnya pertanyaan penelitian yang diungkapkan Kiai Imad itu? Ya, sebetulnya begini, kalau menurut saya, di dalam sebuah riset, dalam sebuah riset kan ada biasanya pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah, sebuah pertanyaan besar. Apakah masa sih pertanyaan saya kurang jelas kok ditafsiri. Pertanyaan saya hanya satu, pertanyaan penelitiannya apa? Gitu loh. Itu nggak usah ditafsiri, jawab saja kalau ada. Sederhana, Mas. Benarkah Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi? Itu kan pertanyaan sederhana, Mas. Oke, berhenti di situ. Benarkah Ba'alawi tersambung kepada Nabi? Ini kan berarti soal genealogi keturunan Ba'alawi. Betul. Okay. Apakah leluhurnya Ba'alawi nyambung pada Rasulullah? Oke? Ya, ya. Oke. Berarti kan ini bicara soal DNA, bicara soal silsilah nasab, bicara soal sejarah. Kalau hanya dipakai sejarah saja, library research saja, berarti sisi-sisi yang dua tadi menjadi tidak tercover. Kalau pertanyaan penelitiannya seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu, library research saja juga tidak cukup. Masa sih Kiai Ubaidillah nggak biasa menerima konsultasi anak-anak yang bikin skripsi dan macam-macam. Ini mendasar sekali nih, mendasar sekali. Bagi penulisan riset, penulisan disertasi, tesis dan atau skripsi, ini pertanyaan dasar ini, pertanyaan riset. Karena itu dihubungkan dengan jenis penelitian, dihubungkan dengan teori yang digunakan, metodologi, plus kemudian adalah kesimpulan. Nah, kayak gini. Ini kan tidak cukup library research, ini perlu field research, riset lapangan, ke kuburan, ke kedokteran. Kok kemudian kalau pertanyaannya adalah tersambungan dengan Rasul, kemudian hanya library research, ya nggak valid, bro. Saya tidak setuju dengan istilah valid atau tidak valid. Tapi kalau pernyataan Dr. Soleh itu sebagai sebuah saran, saya kira bagus.
kalau sebagai sebuah saran untuk pengembangan riset yang lebih serius lagi. Tapi kalau dijadikan sebuah penilaian terkait dengan kualifikasi riset, kemudian di unqualified, itu tidak tepat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini sebenarnya sebagai saran untuk pengembangan sebenarnya. Yang itu tadi sudah saya katakan. Judul penelitian itu nggak nyambung. Dengan pertanyaan penelitian itu nggak nyambung. Betul, ini tidak tepat. Kalau metodenya tradisional literary review itu sudah masuk. Nah, tapi kalau mau dikembangkan sebagai sebuah saran untuk riset yang lebih besar, itu bisa saja. Itu bisa saja. Bisa saja, tapi itu kan kembali pada Kiai Imad. Tapi dalam standar tradisional literatur review itu sudah masuk. Kalau nanti mau memasukkan perspektif saintifik, itu nanti bisa melibatkan lintas keilmuan. Kalau dipaksakan pakai tradisional review, pakai field research, pertanyaan penelitiannya diubah. Nasab Ba'alwi perspektif literatur. Jadi jangan langsung ngomong ke titik terputus pada Rasulullah, karena itu pasti tidak cukup literary research. Gitu loh. Nasab Ba'alwi perspektif, kajian literatur, kajian sejarah. Jangan bicara soal keturunan siapa. Ini pertanyaan penelitian yang terkait. Saya kira itu subjektivitas sebuah masukan dalam membuat pertanyaan, Mas. Tetapi bukan, ini kan kita disuruh mengkritisi dari sisi ilmiahnya. Apakah temuan itu ilmiah atau tidak? Maka pertanyaan pertama yang dihadirkan adalah metodologinya apa? Kemudian pertanyaan penelitiannya apa? Teorinya apa? Kesimpulannya seperti apa? Kalau pertanyaan penelitiannya satu, tidak mungkin kesimpulannya 10 atau 5. Kesimpulannya juga satu. Tentu ini Mas Yusuf, terkait dengan pertanyaan itu nanti yang mempertanggungjawabkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Baik. Kalau saya menangkap bahwa kajian Kiai Imad adalah sebuah awal kajian yang menjadikan sebuah yang perlu ditindaklanjuti. Dr. Soleh mengatakan bahwa ini tidak hanya cukup library research, tetapi mix method atau metode yang mix antara kemudian tadi ya ada DNA dan sebagainya. Dan penelitian ini, riset ini adalah penelitian kolaboratif. Ini sebagai masukan. Tetapi kalau menurut saya ini sebagai masukan bagus menurut saya, Dr. Soleh, untuk bagaimana membuat kajian Kiai Imad. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Kiai Ubed bahwa kajian Kiai Imad ini adalah sebuah awal. Bagaimana kajian ini lebih berkembang. Saya setuju bahwa kajian Kiai Imad ini tidak berhenti di sini. Dan beberapa kali podcast bahwa Kiai Imad mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses awal. Belum berhenti di sini. Makanya kemudian muncullah sebuah penemuan DNA yang kajian DNA, bukan kajian lagi, penelitian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng. Lewat family tree dan lain sebagainya, sehingga memunculkan itu ada J1 dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah saran yang menarik menurut saya. Tadi masukan dari Dr. Soleh, bagaimana memperkuat kajian Kiai Imad. Kalau katakanlah apakah kajian ini nantinya akan bisa mendekonstruksi tentang nasab habaib itu tersambung dan tidaknya ke Rasulullah, ini akan menjadi menarik menggunakan sebuah mix method tadi gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari pemaparan Kiai Ubedillah bahwa kajian yang sekarang oleh Kiai Imad dilakukan itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah maksudnya bobot keilmiahannya itu ada di situ. Menjadi sebuah pemantik bagaimana untuk terus dikaji. Mungkin seperti ini perspektif saya. Atau bisa Kiai Ubed memberikan sebuah closing statement dan Dr. Soleh memberikan closing statement. Tapi sebagai garis bawah bahwa kajian Kiai Imad ini menginspirasi dan membukakan mata bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji, terutama pada sosok Ubedillah. Apakah benar Ubedillah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa atau memang benar-benar terputus? Di situ pangkal persoalannya. Silakan Kiai Ubedillah.
Baik, penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Nah, tapi dalam standar sebuah riset, apa yang ditulis oleh Kiai Imad ini sudah memenuhi kualifikasi standar akademik sesuai dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Itu aja, Mas. Terima kasih. Standar akademik dengan metode seperti tadi ya, library research ya. Ya. Oke, Dr. Soleh, silakan Dr. Soleh. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa di riset, saya meyakini bahwa habaib itu bukan duriya. Karena ada hadis kalau nggak lupa saya, bahwa duriya Rasul itu sebutannya hanya syarif dan sayyid. Syarif Husain atau Sayyid Hasan, atau kebalik ya. Dan itu pertama. Yang kedua, sebutan ini baku, berlaku internasional. Sayyid Alwi Al-Maliki dan macam-macam. Syarif Hidayatullah itu duriyah, udah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu datang? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa habaib itu memang bukan duriyah. Nah, ke depan saya ingin Kiai Imad menjaga staminanya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya, dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Saya tekankan lagi, metodologi itu adalah mesin yang memproduksi keilmuan, mesin yang memproduksi teori. Tidak ada teori, tidak ada keilmuan yang lahir dari situ. Kemudian yang terakhir, bahwa ini kan kategori ilmu sosial, kan, social science. Kalau di barat itu yang disepakati ada natural science sama social science, tidak ada religion science. Nah, kalau ini masuk social science, kalau kemudian ini disepakati dengan metodologi yang kuat, hasilnya adalah social law, hukum sosial. Kebenaran sosialnya itu universal. Sama kayak natural law, hukum alam, air itu dingin, api panas, matahari terbit dari timur, itu nanti hasilnya nggak beda antara social science dan natural science, antara social law dan natural law. Makanya kemudian perlu di sini kokohnya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan, serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Keilmuan itu tidak bisa, tidak butuh pendukung. Terima kasih. Oke, keilmuan tidak perlu pendukung, tetapi memang mau tidak mau, suka dan tidak suka bahwa kajian, saya lebih suka melihat ini sebuah kajian ya, kajian Kiai Imad ini menjadi pemantik bagaimana masyarakat, terutama khususnya NU itu mencoba membuka mata bahwa ini memang ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebuah kepercayaan yang sekitar 550 tahun ini luar biasa. Kiai Imad melakukan kajian ini sehingga menjadi dampak sosialnya ini sangat luar biasa. Kalau Prof. Ikam tadi malam mengatakan bahwa ini bukan hal yang sepele ketika Kiai Imad membatalkan nasabnya Ba'alawi. Karena ada ekses sosial, ada ekses politik, dan juga tentu ekses ekonomi. Nah, ini menjadi sebuah polemik di arus bawah. Sementara saya lihat di arus bawah gitu kan ya, ada fenomena-fenomena yang habaib, kalau kata Gus Fahrur, ketua PBNU, memang disadari bahwa di arus bawah itu ada habaib yang kontroversial dakwahnya. Sehingga ini memperkuat gerakan-gerakan dalam tanda putih perlawanan terhadap hegemoni spiritual, kalau kata Kiai Ubadillah, bahwa ini gelar habaib atau said ini kan setidaknya memberikan sebuah legitimasi atau otoritisasi ya, kalau bahasa Habib Alatas, bahwa ada otoritisasi keagamaan. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang
kembali lagi bahwa kajian Ki-Imad ini menjadi sebuah kajian awal. Bagaimana kajian ini harus terus disempurnakan, baik dari sisi metodologi, teori, kemudian kajian-kajian kitab yang lainnya. Sehingga harapan Kiai Soleh atau Dr. Soleh, kajian Kiai Imad menjadi kokoh, menjadi kajian yang akademik, yang lebih diakui itu kan ya. Tetapi diakui dan tidak oleh kampus. Kiai Imad itu banyak loh kajian kitabnya, karangan-karangan kitabnya, Dr. Soleh. Baik, Pak Dr. Soleh, terima kasih Kiai Ubadillah dan juga netizen. Mari kajian nasab itu kembalikan. Mohon maaf, Mas Soleh. Mohon maaf. Sami-sami Kiai, mohon maaf. Kita kembalikan bahwa kajian nasab itu kepada esensinya.